Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, saya senang sekali bertemu Bapak dan Ibu pada kesempatan ini, di mana kita akan belajar di Lokakarya 4 tentang penguatan praktik pembelajaran dalam coaching Bapak Ibu. Nah, izinkan saya sharekan dulu ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Pak. Ya. Oh iya, saya lupa dan nanya. Pak Musabihan, bagaimana kabarnya? Siap, baik, Pak. Baik. Bu Agustini. Sehat, Pak. Oh iya, Bu Tamayanti yang luar biasa. Gimana kabarnya Ibu? Bu Dama? Sehat dan semangat. Wah, terima kasih Bu. Pada Lokakarya 4 ini, kita akan berfokus pada penguatan praktik coaching. Nah, sebelum saya melanjutkan, mohon bantuannya salah seorang untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang bersedia? Ya Bu, Pak. Ya, silakan Bu Eka. Sebelum memulai kegiatan Lokakarya ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bu Eka. Bapak Ibu, untuk kesepakatan kelas ini sama dong seperti yang telah kita lalui di Lokakarya 3. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan memiliki tujuan ya di Lokakarya 4 itu. Yang pertama, CGP, belajar pemahaman yang diperoleh dari materi modul coaching. Nah, saya bertanya dulu pada Bapak Ibu, sudah dapat baca modul coachingnya? Sudah, Pak. Ada sudah? Oh, Sudah, sudah. Pak. Oke, terima kasih. Dan yang kedua, tujuan kita itu adalah CGP dapat merefleksikan pengalaman praktek coaching yang sudah dilakukan. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah perbedaan dari coaching, mentoring, dan konseling? Ayo, Bapak Ibu, coba raise hand. Siapa yang bisa? Ya, silakan Bu Eka. Oke, Pak. Kalau perbedaan coaching, mentoring, dan konseling itu terjadi pada siapa dan untuk apa gitu, Pak. Kalau mentoring itu mentor, dia akan membagikan pengalamannya kepada Minte untuk mengembangkan dirinya. Sedangkan kalau konseling itu dia membantu memecahkan masalah. Sehingga hubungan antara konselor dan konseling itu adalah seorang ahli dan yang membutuhkan bantuan. Sedangkan coaching itu di mana seorang coach dia menuntun coachee untuk menemukan ide cara untuk mengatasi masalah mencapai tujuannya. Jadi hubungan coaching dengan coach itu adalah kemitraan. Di sana tidak ada saran dari coaching tapi menggali dari dasar dirinya si coach gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Wah, tepuk tangan untuk jawabannya Bu Eka ya. Sungguh luar biasa. Berarti Bu Eka memang benar-benar sudah membaca buku ya atau modulnya. Atau ada jawaban prinsip-prinsip coaching ini seperti apa? Mungkin ada yang bisa menjawabnya ini? Saya, Pak. Prinsipnya. Oh ya, silakan Bu Dama. Ya, terima kasih. Jadi, prinsip coaching itu adalah menyelesaikan masalah pada coach itu oleh dirinya sendiri dengan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Seperti itu. Jadi, coaching itu hanya memandu, bukan coaching yang menyelesaikan. Oke. Mungkin ada tambahan lagi sedikit. Apa yang saya sampaikan Bu Dama udah benarnya? Lagi sedikit saja. Kira-kira bagaimana letak atau kedudukan antara coaching dengan coachee-nya itu? Mungkin Pak Mega bisa bantu. Silakan Pak Mega. Ya, terima kasih Pak Suri atas penunjukannya. Jadi letak ininya adalah bahwa posisinya yaitu sama-sama, tidak ada yang yang di atas maupun di bawah. Jadi posisinya sama, artinya coaching itu memberikan jalan untuk membuka celah pemikiran-pemikiran yang dimiliki, sehingga artinya yaitu bahwasanya apa yang didapatkan atau dikeluarkan oleh coach Isa sana adalah memang betul-betul dari dalam dirinya. Jadi bisa memecahkan masalah sendiri gitu.
Ya, jadi seperti itu, Pak. Oke, waduh, keren sekali jawaban dari Ibu Dama dan Pak Mega Wirawan. Tepuk tangan lagi ya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas penjelasan atau pendapatnya tentang pertanyaan yang saya ajukan. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi kembali. Nah ini, saya tahu Bapak Ibu sudah punya pengalaman ya dalam hal mengcoaching, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, yang perlu diskusikan itu apa? Mari kita lihat di sini ya. Jadi menuliskan pengalaman. Yang pertama, kira-kira hal apa yang menarik ketika Bapak Ibu melakukan coaching? Nanti isi di warna merah. Dan yang sulit untuk Bapak Ibu lakukan ketika melakukan coaching, silakan isi warna kuning. Sedangkan yang ketiga, hal-hal yang terkait coaching yang masih belum dipahami. Nah, silakan nanti Bapak Ibu tulis di warna biru. Nah, untuk link download-nya saya akan share di bagian chat-nya ya, Bapak Ibu. Tunggu sebentar, saya keluar dulu dari share screen. Sudah selesai, Pak. Kita semua ngerjain. Oke. Terima kasih. Baik, silakan Bu Eka dan teman-teman lainnya ya. Karena tadi kita diskusi, siapa ingin memberikan pendapatnya terhadap 3 pertanyaan tadi? Saya di Silakan. kelompok Bu Eka, jadi silakan Bu Eka. Saya share ulang ya. Ya, silakan dari kelompok Bu Eka dulu. Terima kasih Pak Suri. Yang menarik menurut saya kelompok kami ketika melakukan warna kucing itu adalah kemampuan untuk menggali, Pak Suri. Kalau yang sulit itu mengarahkan menuju tujuan, itu sulit. Yang belum paham itu bagaimana cara menggali agar coachnya mau mengembangkan potensinya. Itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih jawaban dari Bu Eka. Ya, keren ya apa yang disampaikan oleh Bu Eka tadi. Kemudian kelompok Bu Dama dari kelompok 2, silakan Bu Dama. Saya mewakili, Pak. Oh ya, silakan Pak Sabihan dari kelompok 2. Hal yang menarik ketika melakukan coaching ini ketika kita memberikan kebebasan kepada coachingnya itu untuk menentukan keputusan yang akan diambil dan bertanggung jawab. Namun hal yang sulit itu ketika kita ingin menentukan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Itu menurut saya yang agak sulit untuk menentukan itu. Kemudian yang masih belum dipahami ketika nanti coachingnya itu memberikan keputusan menyimpang. Misalkan kita memberikan kebebasan tapi dia ingin menempuh jalan negatif. Itu, Pak. Nah, jadi ketika baik. Ya itu dah. Iya, terima kasih, Pak. Terhadap pertanyaan saya nomor 3 tadi, Bapak menyampaikan sulit mengarahkan sehingga coach itu bisa mengambil tindakan yang negatif. Kira-kira kiat-kiatnya seperti apa, Pak Musa? Bisa dijelaskan ya? Kiat-kiatnya? Ya. Itu yang belum saya pahami, Pak, nomor 3 itu. Kelompok 1 bisa membantu, kira-kira begitu permasalahan dari kelompok 2, bahwa kiat-kiatnya itu belum dipahami. Bisa dibantu Pak Musanya? Oh, lagi Bu Eka nih. Saya coba Bu Agustini dulu ya, Bu Eka. Mohon maaf kali ini. Silakan Bu Agustini. Baik, Pak. Saya ingin menanggapi mungkin kiat-kiat yang perlu dikuasai oleh seorang coach dalam melakukan coaching adalah dengan memiliki kemampuan bertanya, Pak. Mungkin ini yang perlu diasah, yaitu keterampilan bertanya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dapat memandu si orang yang kita coaching agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Terima kasih.
kita kasih aplaus untuk jawaban dari Bu Agustini ya. Terima kasih sekali, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah berdiskusi di mana menghasilkan 3 hal ya. Kemudian tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan hal-hal yang menarik daripada kegiatan coaching itu. Kemudian ada hal-hal yang yang sulit dan juga hal-hal yang mesti belum dipahami. Nah, sekarang di refleksi ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu perlu juga membaca refleksi ini ya, di mana sesuai dengan tujuan tadi bahwa kita ini akan belajar tentang pemahaman praktik coaching nanti ya. Di mana coaching itu adalah sebuah keterampilan dalam usaha kita mengembangkan orang di sekitar kita. Lalu keterampilan ini akan semakin baik jika kita refleksikan dengan harapan ke depan kita akan semakin menguasai keterampilan ini. Nah, satu hal sebelum saya tutup, saya ingin dengar cerita langsung. Siapa pernah melakukan coaching dengan siswanya? Mungkin di antara Bapak Ibu, Pak Musa, Bu Agustini, Bu Eka, Pak Mega, dan Bu Dharma yang punya pengalaman coaching dengan siswa mungkin. Silakan Bu, saya ceritanya. pernah, Pak. Oh, siapa itu? Mohon maaf. Pak. Saya. Oh ya, silakan Bu Dharma, silakan. Ya. Ya, jadi saya pernah melakukan coaching dengan siswa saya. Jadi ada beberapa hal yang kendala. Jadi untuk mengarahkan siswa itu menuju pencapaian pemecahan masalah terhadap masalahnya itu yang saya rasa agak susah. Karena di satu sisi kita tidak boleh menjawab permasalahannya dia, tapi dia menggunakan potensinya. Nah, ini yang kadang memakan waktu yang lama. Itu kesan yang saya dapat ketika saya melakukan praktek coaching itu sendiri. Oh gitu ya. Boleh tahu masalah apa yang dihadapi siswanya dulu, boleh tahu? Itu adalah masalah pacarnya dengan temannya itu bermain. Dia itu sebenarnya merasakan cemburu, akibatnya malah dia yang seolah-olah kayak nge-WA menjas temen pacarnya seperti itu. Oh. Jadi itu yang saya kulik gitu. Jadi agak lebih ke pribadi lah ya. Dari hati ke hati. Oke, saya bisa paham. Baik Bapak Ibu, ada hal yang ingin lagi ditanyakan? Nah, demikian tadi salah satu contoh ya sudah disampaikan oleh Bu Dharma yang sudah berhasil mengcoach daripada siswa atau anak didiknya di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir untuk kegiatan Lokakarya 4 ini. Sebelum saya akhiri, saya minta maaf apabila ada penyampaian selama kegiatan Lokakarya ini kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada host ya yang sudah membantu saya. Dan sebagai akhir dari pertemuan ini, saya mohon kepada salah satu Bapak Ibu untuk memimpin doa. Silakan. Saya minta Bu Agustini. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa teman-teman, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, sudah. Terima kasih banyak. Ayo, terima kasih Bapak Ibu.